Terjerat Cinta Om Duda. Episode 07. Terpesona dengan majikan. Sofia menghempaskan bobot tubuhnya pada spring bed berukuran sedang di dalam kamarnya. Setelah ia selesai berbincang dengan Mila, Sofia tampak tak henti-hentinya memikirkan siapa sosok ibu kandung Princess. Jika Mbak Mila bukan ibu kandung Princess, lalu siapa dan di mana ibu kandung Princess saat ini? Aku benar-benar sakit kepala memikirkan hal ini. Sofia berbicara dengan hati dan pikirannya sendiri. Saat gadis desa itu berbincang dengan Mila, sekretaris cantik itu tampak menceritakan siapa dirinya. Tentu saja ia mengatakan jika dirinya hanyalah sekretaris James yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun lamanya. Oh Tuhan, aku sangat penasaran pada sosok ibu kandung Princess. Aku yakin wanita itu sangat cantik sekali, tapi kenapa pernikahan mereka berakhir dengan perceraian? Mungkin karena ibu Princess gak kuat menghadapi sifat tuan yang galak itu. Hihihi. Lanjut Sofia yang tampak menerka-nerka. Ia tampak cekikikan sendiri di dalam kamarnya. Pagi hari, seperti biasa Sofia akan membangunkan Princess ke kamarnya. Kegiatan seperti itu akan dia lakukan setiap paginya, rutinitas yang biasa Princess lakukan sudah bersarang di kepalanya. Selamat pagi Pak Muhsin. Sapa Sofia pada Chef Muhsin yang sedang berkutat di hadapan seperangkat alat masaknya. Jawaban dari Pak Muhsin yang terkesan malas menanggapi Sofia. Sofia mengernyitkan dahinya dan memutar bola matanya malas. Tanpa berkata apa-apa lagi Sofia pun kembali melangkahkan kakinya menuju kamar Princess. Namun pada saat ia hendak membuka pintu kamar Princess, betapa terkejutnya ia saat tiba-tiba pintu terbuka dan seorang pria tampan yang baru saja terbangun dari tidurnya tampak muncul dari balik pintu. Ya, pria itu adalah James. Semalam James tidur di kamar putrinya, menemani gadis kecil itu hingga matahari terbit menampakkan sinarnya. Terkejut dan tercengang, Sofia tampak membulatkan kedua bola matanya dan menutup mulutnya yang sempat menganga. Sementara itu James tampak mengucek matanya berkali-kali, memastikan belek-belek lucu itu pergi dari sudut mata elangnya. Duda tampan ini memang baru saja membuka matanya, pakaian tidur sengaja tidak ia kancingkan begitu menampakkan pemandangan yang indah di hadapan Sofia. Wow, luar biasa. Shedap sekali dadanya. Ya Tuhan, kenapa mataku betah begini menatap perutnya yang aduhai itu, cerocos Sofia dalam hati. Gadis desa itu begitu terpesona melihat keindahan postur majikan galaknya yang six-pack. Hingga hal itu membuat kedua manik matanya enggan berpaling dari pemandangan itu. 1 menit menatap keindahan badanku, artinya kau harus membayar 1 miliar uang tunai padaku. Ucap James yang berhasil membuat Sofia terjingkat kaget dan seketika lamunannya ambyar begitu saja. Gile nih duda tampan. Ternyata bukan hanya galak, dia juga mata duitan. Pantas saja ibunya Princess tidak kuat menjadi istrinya, cerocos Sofia dalam hati. Hei, indera pendengaranmu sedang konslet ya? Celetuk James yang kembali mengejutkan Sofia. Kenapa kau diam dan bengong seperti itu? Kau tidak mendengar ucapanku? Gertak James dengan sorot mata yang melotot tajam. Sofia menyunggingkan senyuman manjanya. Terlihat santai dan tanpa beban menghadapi majikan galaknya. Iya tuan, saya mendengarnya. Ucapnya singkat. James menghela napas panjang dan membuangnya kacau. Lalu apa yang kukatakan padamu? Desaknya. Emi. Maaf sepertinya itu tidak penting, tuan. Karena saya tidak sengaja menatapnya, lagi pula itu kesalahan tuan yang tiba-tiba muncul di hadapan saya sehingga membuat mata saya enggan membuang-buang rezeki di pagi hari ini. Celoteh Sofia tanpa dosa.
Mendengar setiap kata yang keluar dari mulut Sofia membuat James kesal namun juga ingin tertawa. Bagaimana bisa gadis desa yang cupu itu berani mengakui jika dirinya sebuah rezeki bagi gadis desa itu? Tentu saja hal itu membuat James merasa geli dan ingin tertawa. Namun ia harus menahan tawanya agar tidak meledak, dan hal itu pasti akan membuat Sofia semakin berani padanya. Astagfirullah kau ini. Berapa usiamu? Ucap James seraya mengacak rambutnya sendiri. 19 tahun. Jawab Sofia jujur. What? 19 tahun. James tampak terlihat tak percaya. Sofia mengangguk dengan pasti. Astaga, kau ini masih muda. Tapi kenapa di usiamu yang masih muda ini, pikiran kotormu bersarang di sini? Lanjut James seraya menjentikan jemarinya pada jidat Sofia. Sofia tampak terjingkat kaget, dengan kesal ia mengusap jidatnya yang sedikit terasa sakit. Pikiran kotor bagaimana maksudnya? Hello? Pikiran saya mah masih bersih dan sehat kali protes Sofia dalam hati. Ah sudahlah, lain kali kau harus kendalikan dirimu, anak kecil. Jangan terlalu banyak menonton film barat yang akan merusak otak sehatmu. Ucap James seraya melangkahkan kakinya melewati Sofia. Sofia terdiam dan mencoba mencerna ucapan majikan galaknya itu. Dan satu lagi, jangan coba-coba kau membuatku marah. Karena hal itu akan membuatmu menderita dan menyesal seumur hidupmu. Lanjut James yang berhasil membuat Sofia bergidik ngeri. Sofia nyelonong masuk ke dalam kamar Emily. Dari mulutnya tak henti-hentinya keluar kicauan ngedumel pada majikan dudanya. Dia bilang aku anak kecil, cih. Kecil-kecil juga aku sudah dewasa. Buktinya aku rela merantau dari desa pergi ke kota hanya untuk mencari sebongkah berlian. Ah, tidak, bukan berlian. Uang? Ya, aku sedang mencari uang. Cerocos Sofia mengomel sendiri. Dilihatnya Emily yang tampak masih terpejam, selimut tebal yang sepertinya bekas dipakai oleh James begitu tergeletak di lantai. Dasar majikan galak. Enak betul kau taruh selimut ini, apa susahnya kau taruh kembali ke tempatnya. Sesh, orang kaya seperti dia memang patut dilawan jika menindas orang miskin seperti saya. Pantas saja istrinya meninggalkannya, ternyata dia memang sangat menyebalkan. Aku pun kalau jadi istrinya pasti tidak akan tahan menghadapi sifatnya. Kembali Sofia mengoceh ria. Dengan sebal gadis desa itu melipat selimut tebal bekas digunakan oleh majikan galaknya, mulutnya masih tak berhenti mengoceh. Hingga pada saat ia tak sengaja menghirup aroma maskulin dari selimut tebal itu, tiba-tiba jantungnya terasa berdetak dan aroma maskulin itu masuk ke dalam setiap saraf dan urat nadi gadis desa itu. Harumnya, kenapa aroma ini membuatku tenang dan nyaman, gumam Sofia dalam hati. Gadis desa itu tampak masih menghirup aroma maskulin yang berasal dari selimut tebal bekas majikan galaknya. Kedua manik matanya tampak terpejam dan senyuman manja terukir di wajah manisnya. Dewi Peri, kau sedang apa? Terdengar suara Princess Emily yang berhasil membuat Sofia terjingkat kaget. Dengan cepat Sofia meletakkan selimut tebal itu ke tempatnya. Wajahnya tampak merah merona menahan malu. Walaupun mungkin saja Emily tidak peka dan tidak memperhatikan Sofia, tapi gadis desa itu merasa malu karena sudah terlanjur terciduk oleh asuhannya. Hai Princess Imut, kamu sudah bangun sayang. Basa-basi Sofia tampak mencoba mengusir ketengsinannya. Sudah dari tadi. Jawab gadis kecil berusia 5 tahun itu. Hah? Dari tadi? Berapa menit yang lalu, Princess? Tanya Sofia yang terlihat syok dan panik. Entahlah, yang pasti aku mendengar semua rutukanmu pada dadiku. Jawab Princess Emily dengan ekspresi santainya.
Sofia tampak benar-benar tercengang dan syok berat mendengar penuturan asuhannya. Tentu saja ia semakin merasa malu pada Emily karena apa yang telah ia katakan sedari tadi ternyata telah didengar oleh asuhannya. Astaga Princess, apa yang kau katakan? Sofia berlari kecil lalu duduk di sisi ranjang Princess Emily. Emily beringsut membangunkan dirinya. Aku mendengar semua yang kau katakan, Dewi Peri. Ucapnya setengah menekan setiap ucapannya. Sofia menutup mulutnya dan membuang napasnya frustasi. Princess, anu, itu hanya omong kosong belaka. Dewi Peri hanya. Belum sampai Sofia menyelesaikan ucapannya, dengan cepat Emily menyelanya. Kau salah sangka pada dadiku, Dewi Peri. Celetuk Emily menyela ucapan pengasuhnya. Sofia tampak terjingkat kaget dan membulatkan kedua bola matanya penuh. Nampaknya gadis kecil itu benar-benar mendengar apa yang Sofia katakan. Aduh, sepertinya Princess benar-benar mendengar semua yang aku katakan tadi. Ya Tuhan, bagaimana ini? Jangan sampai gadis kecil ini mengadu pada dadinya. Bisa-bisa aku dihukum gantung oleh majikan galak itu, celotehnya dalam hati. Dewi Peri, apa yang kau pikirkan? Emily kembali mengeluarkan suaranya dan berhasil membuyarkan lamunan Sofia. Ah, itu. Begini sayang, Dewi Peri ingin meminta kerjasama dengan Princess. Ucap Sofia dengan sorot mata yang terlihat panik. Berharap asuhannya dapat mengerti dengan apa yang dia rasakan saat ini. Emily mengernyitkan dahinya dan menatap serius pada Dewi Perinya. Jadi, Dewi Peri minta tolong pada Princess untuk tidak mengadukan hal ini pada Dedi Princess yang paling tampan itu. Lanjut Sofia yang berhasil membuat Emily tersenyum sinis. Dadiku yang paling tampan. Tadi kau mengatakan jika dia adalah majikan galak. Sindir Emily yang berhasil membuat Sofia tersenyum kaku. Ah itu, Dewi Peri hanya bercanda, sayang. Dewi Peri mohon, Princess cantik jangan marah pada Dewi Peri. Dewi Peri hanya. Lagi-lagi Sofia menjeda ucapannya saat tiba-tiba Emily menyelanya. Kau tenang saja, Dewi Peri. Princess tidak marah pada Dewi Peri, karena Princess tahu kalau Dewi Peri sedang kesal pada Dedi Princess. Ucap Emily diiringi senyuman manisnya. Princess serius tidak marah. Princess baik sekali. Sorak Sofia seraya mendekap manja asuhannya itu. Emily hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Aku memang baik, sama seperti Dedi, dia sangat baik dan perfect. Ucapnya lirih. Sofia melepaskan pelukannya dan menatap lekat wajah cantik asuhannya itu. Dapat dia lihat jika Emily memang benar-benar sangat menyayangi dadinya. Tapi, bagaimana dengan ibunya? Sofia benar-benar penasaran dan rasanya ia ingin mencari tahu tentang masalah yang mengakibatkan pernikahan majikan galaknya berakhir dengan perceraian. Princess sayang, kamu sangat menyayangi Dedi. Selidik Sofia yang mulai mencoba mengorek tentang keluarga majikan galaknya itu. Emily mengangguk kecil. Tentu saja, karena Dedi selalu ada di samping Princess. Dedi selalu setia mendampingi Princess, Dedi selalu sabar menjaga Princess. Dedi selalu menyayangi Princess, Dedi selalu ada di saat Princess membutuhkannya. Pokoknya Dedi segalanya untuk Princess. Princess sayang sekali pada Dedi. Cerocos gadis kecil berusia 5 tahun itu. Sofia tertegun mendengar setiap kata yang keluar dari mulut asuhannya. Sedikit demi sedikit Sofia tampak memutar otaknya dan mencerna setiap ucapan asuhannya. Ya, aku mengerti sekarang. Mungkin benar yang dikatakan gadis kecil ini. Aku telah salah sangka pada dadinya. Aku rasa pernikahan majikan galak itu berakhir karena mantan istrinya yang berulah dan membuat Emily sampai tidak pernah mengungkitnya sama sekali. Kalau seperti itu,
Apalagi alasannya selain Princess membenci ibunya sendiri. Tapi, apa sebab Princess sampai membenci ibunya? Batin Sofia berargumen. Tak berapa lama. Ceklek. Terdengar suara pintu dibuka, Sofia dan Emily menolehkan wajah mereka secara bersamaan. Dari balik pintu muncul sesosok pria tampan yang sudah tak asing lagi bagi Sofia. Pria dewasa yang sudah berusia 35 tahun itu tampak masih terlihat tampan dan terlihat muda. Tak akan ada yang menyangka jika duda kaya itu sudah berusia 35 tahun. Bahkan jika harus jujur, Sofia sempat mengira jika Emily adalah adik dari pria tampan yang kini telah menjadi majikannya itu. "Dedi." Emily bersorak memanggil dadinya. Sang Dedi tampak tersenyum manis dan berjalan menghampiri putri sematawayangnya. Rambut hitamnya yang sedikit basah tampak terlihat aduhai dan menawan di pandangan mata Sofia. Gadis desa itu tampak menelan salivanya dan mengerjapkan matanya berkali-kali, tak ingin majikan galaknya menyadari jika dia telah memperhatikannya. James duduk di sisi ranjang dekat putrinya, sementara Sofia yang sedang duduk di sisi ranjang Princess, tampak beringsut dan sedikit menjauh dari tempat tidur Princess. "Astaga, Sofia, apa yang kau pikirkan? Kenapa kau malah terpesona pada majikan galak itu?" "Ya Tuhan, ingat ya, kau datang ke sini untuk mengais rezeki, bukan untuk mencari jodoh. Astaga, lagi pula kau harus sadar diri, wanita jelek seperti dirimu tidak mungkin mendapatkan pria tampan dan kaya seperti majikan galak itu," cerocos Sofia dalam hati. James mengusap lembut wajah putri sematawayangnya. Raut wajahnya yang tampan itu begitu terlihat tenang dan damai. Sofia pun dibuat heran oleh majikan galaknya itu, terkadang pria tampan itu berwajah jutek dan sangar padanya. Tapi saat ia melihat James menatap syahdu putrinya, Sofia merasa ada yang lain dari sisi pria tampan yang kini menjadi majikannya. "Princess, apakah kau jadi berkunjung ke rumah Oma?" tanya James penuh kelembutan. "Jadi dong Dad. Princess sangat rindu pada Oma," seru Emily penuh ceria. Sofia yang sedang menyiapkan air hangat untuk Emily tampak menguping pembicaraan kedua manusia itu. Tentu saja ia dapat menangkap semua pembicaraan mereka dengan jelas. "Ke rumah Oma. Apakah mereka akan jalan-jalan? Itu artinya Princess bolos sekolah hari ini," ucapnya dalam hati. "Dewi Peri, apakah sudah selesai?" tanya Emily membuyarkan lamunan Sofia. Sofia menolehkan wajahnya dan sedikit terjingkat kaget. "Sudah sayang," jawabnya seraya mengusap lembut puncak kepala asuhannya. Dewi Peri, Princess perhatikan akhir-akhir ini Dewi Peri banyak melamun. Sebenarnya apa yang ada di dalam lamunan Dewi Peri? Apakah Dewi Peri ingin pulang ke kayangan?" celetuk gadis kecil berusia 5 tahun itu. Mendengar hal itu membuat Sofia kembali terjingkat kaget. Ia tak menyangka jika ternyata gadis kecil di hadapannya itu telah memperhatikannya. "Hehehe, sepertinya Dewi Peri sangat beruntung karena telah diperhatikan oleh Princess," ucapnya sembari nyengenges. Emily hanya menatap datar pada pengasuhnya. Tapi sepertinya Princess salah menebak. Dewi Peri masih ingin tetap di sini kok, menemani Princess setiap hari. Lanjut Sofia seraya berjongkok menghadap asuhannya. Emily tersenyum kecil. "Dewi Peri berjanji," desaknya seraya mengacungkan kelingkingnya. Sofia mengangguk dengan pasti. "Ya, Dewi Peri janji," jawabnya seraya menyatukan kelingkingnya dengan kelingking Emily. "Hore! Terima kasih, Dewi Peri. Sekarang Princess tidak akan takut sendirian lagi. Karena Dewi Peri akan menemani Dedi untuk merawat dan menyayangi Princess," celoteh gadis kecil yang masih polos itu. Sofia tersenyum seraya mengusap lembut puncak kepala asuhannya.
Jangan khawatir sayang, ucapnya lembut. Emily tampak tersenyum dan begitu terlihat senang. Melihat gadis kecil itu mengiba dan memohon padanya membuat Sofia luluh dan berniat untuk mengabdi pada keluarga kecil itu. Terutama pada Emily yang kini sudah menjadi asuhannya. Ia bertekad untuk merawat dan menyayangi Emily dengan baik dan tulus. Karena ia merasa iba pada gadis kecil yang sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu. Tentu saja saat itu Sofia harus pandai-pandai berperan sebagai ibu bagi Emily. Sofia melangkahkan kakinya keluar kamar mandi, pikirannya masih berkecamuk. Gadis desa itu nampak melangkah gontai dengan beberapa teka-teki yang berputar di kepalanya. James mendehem kencang dan berhasil membuat Sofia terlonjak kaget. Monyong lu? Monyong-monyong. Ish astaga. Sungguh mengejutkan. Gerutu Sofia diiringi latahnya. James yang sedang menghadap jendela tampak tersenyum kecil mendengar latah dan gerutuan Sofia. Dasar boneka Annabelle, ucapnya dalam hati. Sementara itu Sofia tampak mematung dan menatap punggung sempurna majikan galaknya. Kedua manik matanya naik turun menyapu setiap jengkal tubuh atletis pria tampan itu. Kaos santai dan celana chinos panjang membuat Sofia terheran-heran. Pasalnya di pagi hari seperti saat ini, majikan galaknya biasanya sudah siap-siap untuk berangkat ke perusahaannya. Tentu saja pakaiannya tidak sesantai seperti saat ini. Sudah kubilang jangan terlalu lama menatapku. Celetuk James yang berhasil membuyarkan lamunan Sofia. Hadeh, stop Sofia. Kau harus tahan matamu untuk menatap majikan galak ini, ucap Sofia dalam hati. Apakah kau lupa dengan membayar 1 miliar jika menatapku dalam 1 menit saja? Lanjut James. Glek. Sofia tampak menelan salivanya. 1 miliar katanya. Hahaha, uang 1 juta saja aku tidak pernah melihatnya, protes Sofia dalam hati. Annabelle, kenapa kau malah bengong? Gertak James yang berhasil membuat Sofia kembali terkejut. Itu. Maaf Tuan. Saya tidak sengaja menatap Tuan seperti tadi. Sebenarnya kedua mata saya yang ngeyel dan tidak nurut pada saya, ish. Jawab Sofia yang berhasil membuat James tertawa kecil. Hahaha, jawaban macam apa ini? Ucap James di sela-sela tawanya. Sofia meremas jemarinya dan menyengir kuda. Oke, untuk saat ini aku maafkan dan aku maklumi. Aku pun tidak bisa memungkiri jika pesona dan ketampananku memang selalu membuat siapapun terpana dan terpincut saat melihatku. Begitupun dengan kau, Annabelle. Ujar James penuh percaya diri, dan hal itu membuat Sofia nek dan ingin muntah mendengar pengakuan majikan galaknya itu. Kau gile pujian. Haha, ucap Sofia dalam hati. Bersambung.